Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan menambah senantiasa keberkahan untuk kita semuanya. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Nurul Iman, DKM dan seluruh jajarannya, dan juga ibu-ibu hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir di setiap kajian kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, kami segenap pengurus Masjid Nurul Iman mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dan alhamdulillah hari ini merupakan kajian terakhir kita di bulan Ramadan. Tanpa terasa ya, mudah-mudahan sekali lagi kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang telah selalu istiqomah, ikut andil, ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita. Baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan yatim, kegiatan kajian-kajian rutin kita, baik itu subuh Rabu ataupun subuh Minggu, dan semua kajian-kajian dan kegiatan yang ada di masjid kita. Mudah-mudahan rezeki, pengorbanan, waktu dan lain-lain yang dikeluarkan oleh ibu bapak sekalian senantiasa dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak, rezeki yang lebih berkah, dengan pahala dan barokah fid dunya wal akhirah. Dan juga terima kasih kepada seluruh pengurus Masjid Nurul Iman yang selalu mensupport segala untuk kegiatan yang ada di masjid kita. Terima kasih juga kepada Mas Siswanto Entertainment ya, yang selalu meluangkan waktunya ya untuk mengorbankan segala waktunya untuk kegiatan-kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita semua diganti dengan pahala ganjaran di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. As'aluka al ijabah bil barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama dengarkan dan simak mau'izul hasanah, kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Fitriadi Arsyad. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al-jawadir rahman, alladzi ja'ala Ramadan syahran unzila fihil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil jam'an.
Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para sesepuh, para orang-orang tua, para tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Teristimewa yang kita hormati segenap pengurus dan DKM Masjid Jami Nurul Iman, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan akhina Ustadz Ade Noval Rahmatillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua yang hadir senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan balasan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan hari ini kita kembali dapat hadir, dapat berkumpul dan sekaligus bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Sekaligus hari ini kita kembali melaksanakan kewajiban ibadah puasa Ramadan yang sudah memasuki hari ke-28. Ini artinya lebaran tinggal berapa hari, Bu? Oh, ibu-ibu mah apal Pak kalau lebaran. Ya, pokoknya lebaran yang jelas insya Allah jatuh tanggal 1 Syawal ya. Ya, mau hari apa itu terserah. Yang jelas harapan kita dari malam pertama Ramadan sampai saat ini tentunya ya, sudah cukup banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah ya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada kita semua balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa memang kita sudah berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Dan kalau kita bicara tentang Ramadan, ini artinya bicara tentang kebaikan. Ya, karena Ramadan itu isinya semua kebaikan. Ya. Jangankan ibadah di bulan ini, ya Bu ya. Perkara yang sifatnya adat, perkara yang sifatnya mubah di bulan ini Pak dikasih pahala sama Allah. Ya. Di antara perkara adat, apa itu yang sering kita dengar? Ya, perkara mubah tapi dapat pahala, apa itu Pak? Yang kata Nabi, naumu soim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Makanya kalau habis subuh sepi kampung Bu. Kalau ditanya ini kampung sepi amat, pada kemana ya? Pada ibadah Ustadz gitu. Ngapain ibadahnya? Tidur tuh. Itu tidurnya orang yang puasa itu tidur Bu, kerjaan adat ya Pak ya, yang hukumnya mubah. Tapi begitu jatuhnya di bulan Ramadan ada pahala, ada kebaikan. Diemnya orang yang berpuasa kata Nabi seolah-olah dia tengah berzikir, lagi wiridan, lagi baca kalimat-kalimat thayyibah. Ya, doanya orang yang berpuasa diijabah sama Allah. Dan pahala ibadah sekecil apapun itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya bicara Ramadan Bu, itu bicara kebaikan semua. Dan puncak kebaikan Ramadan yang kata Nabi dalam hadisnya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandai kata umatku tahu ya apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, kalau kita beneran tahu Bu bahwa Ramadan ini bulan yang agung, istimewa dan luar biasa, kata Nabi, niscaya mereka semua umatku ini berharap itu setahun Bu isinya Ramadan semua kalau bisa mah. Enggak pakai ada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan yang lain sebagainya, enggak ada. Udah ya Allah, kami pengen setahun penuh isinya Ramadan semua. Kalau kita tahu bahwa betapa agung dan mulianya bulan suci Ramadan, itu puncak daripada keistimewaan Ramadan yang telah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang di antara perkara yang ada dalam bulan Ramadan ini, sesuai tema kita pada pagi hari ini, ya, mencari berkah di bulan suci Ramadan. Bu, Ibu sering dengar nggak kalimat berkah? Bukan sering lagi ya Pak ya, bahkan kita juga sering ngomong kan, ya kita sering mengatakan semoga berkah gitu kan, semoga ditambahkan keberkahan. Termasuk bulan Ramadan ini dikaitkan dengan berkah. Ramadan bulan yang berkah, ya, Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Saya mau tanya Bu, ibu-ibu yang sering dengar, sering ngucapin kata ya kalimat berkah itu, pernah nggak ngelihat jogrogan berkah itu kayak apa? Udah pernah ngelihat Pak, berkah itu modelnya kayak apa Pak? Belum ya? Tapi kita sering dengar nggak? Bahkan kita juga sering katakan kalimat berkah. Berkah itu apa ya? Tapinya sering kita dengar, sering kita katakan, tapi kita sendiri belum pernah ngelihat berkah itu modelnya kayak apa. Berkah itu Bu, Pak, secara definisi umum, para ulama memberikan sebuah pengertian masalah berkah. Berkah itu begini, secara makna ringkasnya, kualitas sesuatu mengungguli kuantitasnya, ya. Kualitas sesuatu, kualitasnya itu melebihi, mengungguli daripada kuantitasnya, itu berkah namanya, ya. Jadi kebaikan sesuatu, ya, itu lebih banyak ketimbang barangnya, itu namanya berkah. Contohnya kenapa bulan Ramadan ini disebut bulan berkah? Karena kebaikan di bulan Ramadan, karena pahala di bulan Ramadan, karena ganjaran di bulan Ramadan itu bisa melebihi daripada batas waktu Ramadan itu sendiri. Bu, Ramadan gak lama, cuman sebulan, ya Bu ya. Tapi pahala yang dikasih sama Ramadan bisa melebihi umur dan usia kita. Bahkan nih 10 terakhir ada satu malam istimewa, namanya malam apa? Malam Lailatul Qadar. Udah ketemu belum Bu? Belum. Sebenarnya mah udah. Ini kalau kita lihat prediksi para ulama kan katanya malam Lailatul Qadar itu adanya di mana? Di 10 terakhir bulan Ramadan ya. Kemudian adanya di malam-malam ganjil gitu kan. Malam 21, 23, 25, 27 sama 29. Tapi ulama sepakat, mayoritas kata ulama, kalau di malam ganjil tersebut jatuhnya malam Jumat, itu sebagian besar katakan itulah turunnya malam Lailatul Qadar. Berarti kapan? Belum tentu. Ya, kalau kita lihat secara tanggalan itu lagi malam 27 ya. Karena itu malam ganjil pas banget jatuhnya malam Jumat. Jadi tanda umumnya katanya pagi-pagi lihat sinar matahari katanya ya. Kalau tanda secara zahirnya begitu,
Kalau matahari keluar di pagi hari cahayanya enggak panas, terang tapi enggak panas, itu berarti semalam turun malam Lailatul Qadar. Tapi jangan berarti begini Bu, ya udah turun sih, besok gua nggak terawih dah, jangan begitu ya. Kata ulama bahkan begini, kalau malam Lailatul Qadar yang turunnya hanya di bulan Ramadan, kita nungguin malam Lailatul Qadar itu cuma setahun sekali ya. Malam Lailatul Qadar turunnya memang di bulan Ramadan dan di 10 terakhir, tapi kalau pengen dapetin malam itu doang, waduh lama, setahun sekali dan waktunya kita nggak tahu pastinya kapan. Kata ulama, jadiin tiap malam buat diri kita menjadi malam Lailatul Qadar. Ya, artinya apa? Ambil kesempatan, karena anugerah Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, kebaikan dari Allah Ta'ala turun setiap saat buat orang yang mau mendapatkan dan mau meraihnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu di antara malam Lailatul Qadar itu Allah sendiri yang bilang, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Pak, namanya malam sama semua juga. Malam tuh dimulai dari masuk maghrib sampai masuk subuh tuh waktu malam namanya. Ya, kalau hitungan jam taruhlah 12 jam waktu malam tuh ya. Waktunya sama, mau malam apa kek, namanya malam ya 12 jam. Tapi malam Lailatul Qadar 12 jam tadi kita ibadah enggak usah satu malam suntuk. Ya Pak ya. Misalnya kita ikut sholat isya berjamaah, kemudian taraweh. Besok kita bangun sahur, ke masjid sholat subuh berjamaah. Itu orang sudah dapat malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita ibadah di malam itu, Bu, pahalanya bukan hanya malam itu doang. Kata Allah, khairun min alfi syahrin. Lebih baik dan lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh kalau dihitung tahun sekitar berapa kira-kira? 83 tahun lebih lah ya. Kira-kira segitu. 83 tahun lebih. Kita ibadah enggak semalaman di malam itu, tapi dikasih pahalanya sama Allah melebihi batas usia kita. Itu namanya malam berkah gitu. Dan ini berkah ini memang salah satu ajaran daripada Ramadan. Jadi Pak, Ramadan ini datang sama kita ya, bukan cuma nyuruh puasa, bukan cuma nyuruh bayar zakat, ya Bu ya. Bukan cuma nyuruh ibu terawih, tadarus, qiyamul lail, sedekah dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi Ramadan juga datang sama kita bawa pelajaran, ya, bawa tarbiyah, bawa pendidikan, termasuk bawa renungan untuk hidup kita di alam dunia. Apa itu? Bahwa hidup di alam dunia ini intinya sebenarnya yang kita cari adalah berkah. Dan berkah ini harus ada, harus masuk ke setiap sisi-sisi kehidupan kita. Kita punya umur Bu, harus berkah. Ya, kita punya sehat harus berkah. Kita punya harta harus berkah. Kita hidup punya pasangan dan punya anak keturunan harus berkah. Yang punya jabatan, punya pangkat harus berkah. Artinya berkah itu harus ada di semua fase-fase kehidupan yang kita jalani. Kenapa? Sebab sesuatu yang nggak ada berkahnya itu nggak manfaat. Sesuatu yang nggak ada berkahnya nggak ada kebaikan baik dunia maupun akhirat. Contoh Bu, dalam Al-Quran Allah menceritakan satu sosok manusia yang ketika hidup di alam dunia punya segalanya. Siapa itu? Fir'aun. Kenal nggak Bu sama Fir'aun? Kenal. Di mana kenalannya? Karena kita sering dengar cerita tentang Fir'aun Pak. Siapa itu si Fir'aun? Fir'aun itu Bu punya segalanya di alam dunia dia. Yang pertama dikasih usia dan umur panjang. Fir'aun hidup itu lamanya 400 tahun dia punya umur.
Ya, mana ada orang Pondok Jaya sampai umur segitu masih ada sekarang. Ya, rata-rata kita nih umur umat Nabi Muhammad paling mentok umur 100 ya. Ya itu juga udah top banget dah. Ini Fir'aun Bu dikasih umur sama Allah hidup 400 tahun. Yang kedua, Fir'aun gak pernah sakit, badannya sehat, kuat, keker. Kenapa? Sebab dalam sebuah riwayat itu Fir'aun Bu kalau makan tiap hari dia harus menghabiskan 40 ekor kambing dewek makannya. Orang sini bor-bor 40 ekor ya, makan sepotong juga pulang kena asam urat. Pak, tiap hari Fir'aun nyuruh tukang masaknya menyembelih 40 ekor kambing buat dia sendirian. Badannya tegap, kekar, kuat Bu, luar biasa. Sehat itu Fir'aun. Ya. Yang ketiga hartanya nggak usah ditanya. Dia orang terkaya di Mesir saat itu. Kenapa? Sebab kedudukannya tinggi sebagai seorang raja yang disegani, dihormati. Semua rakyatnya tunduk patuh sama Fir'aun. Dia punya tentara lengkap dengan persenjataan yang komplit Fir'aun. Punya tukang sihir yang sakti-sakti. Semua dia punya. Umur panjang, badan sehat, harta berlimpah, kedudukan yang tinggi. Tapi bagaimana Bu akhir cerita Fir'aun yang sering kita dengar Pak? Hah? Dia meninggalnya divonis sama Allah sebagai ahli neraka. Besok Fir'aun di akhirat termasuk orang yang masuk neraka jahanam selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya kan Fir'aun punya segalanya hidup. Tapi kenapa itu semua justru menghantarkan dia untuk masuk ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala? Satu jawabannya karena Fir'aun enggak dapat berkah. Bu, kalau doa jangan cuma minta umur panjang. Umur mah mau pendek mau panjang sama ya Bu ya. Umur mau pendek mau panjang sama. Ibu mau umur panjang apa pendek? Hah? Masalah umur bukan masalah panjang pendeknya. Masalah harta bukan banyak sedikitnya. Masalah jabatan bukan tinggi rendahnya. Bukan itu sebenarnya yang lagi kita cari. Itu semua ada berkahnya apa enggak gitu. Ya, umur biar pendek Bu ada berkahnya, manfaat. Contohnya siapa? Kita sering dengar dalam dunia Islam ada sosok seorang ulama besar yang namanya Al-Imamun Nawawi. Beliau ini Bu umurnya enggak panjang. Ketika meninggal Imam Nawawi umurnya 45 tahun, bahkan belum menikah, masih bujangan Bu. Tapi namanya sampai saat ini harum. Kitabnya, karangannya, ilmunya masih dipelajari, masih diamalkan oleh seluruh umat Islam. Padahal umurnya enggak panjang, bahkan belum menikah. Kenapa? Sebab Imam Nawawi dikasih umur berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu kalau doa minta umur panjang boleh enggak? Hah? Boleh Pak, emang itu kita pengenin ya. Allah mau tawil umri, ya Allah panjangin umur saya. Ya Allah sehatin badan saya. Kalau doa begitu ya Bu ya. Ya Allah banyakin duit saya. Ya Allah mudahin urusan saya. Kan begitu kan? Ya emang itu yang kita pengenin semua. Boleh nggak doa begitu? Boleh, memang disuruh. Tapi, nah ada tapinya. Jangan lupa selipkan di dalamnya ya umur yang berkah, harta yang berkah, jabatan yang berkah, bahkan pasangan hidup Bu, suami sama istri itu harus berkah. Loh kenapa? Sebab ketika kita hadir akad nikah Pak, ya misalnya kita nih ada orang nikahin, kita hadir ya, habis selesai akad nikah nih pasangan pengantin baru disuruh doain nama Nabi. Doanya apa? Kata Nabi, ucapin buat mereka, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Tuh pakai kalimat berkah, barakallahu lakuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Itu artinya apa?
Artinya suami harus berkah, istri pun harus berkah. Sebab pasangan yang berkah dua-duanya baru nanti punya rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah. Ya, Bu, kalau kebahagiaan itu diukur dari kecantikan, dari ketampanan, dari harta, yang berhak sakinah, mawadah, warahmah bukan orang Pondok Jaya. Ya, tapi itu orang-orang yang hidupnya mewah, istrinya cantik, suaminya tampan, duitnya banyak ya. Maunya yang mau bahagia sama mereka yang sakinah. Tapi banyak kalau kita nonton TV Bu ya, artis pada berantem. Baru nikah sebulan, tahu-tahu ada di pengadilan mau cerai. Padahal kalau kita lihat, masya Allah, bininya cakep banget, suaminya tampan, duit banyak, ya tenar terkenal. Tapi berujung di mana? Di pengadilan mau cerai. Kenapa? Itu semua tidak menjadi ukuran. Makanya yang kita minta apa? Dalam hidup ini apa Bu? Berkah. Udah punya anak Bu, udah dikasih keturunan, laki ataupun perempuan, Nabi ajarin lagi doanya buat anak-anak kita Bu, jangan sampai lupa tiap waktu doain anak ya. Sebab doa ibu itu kata Nabi sama posisinya seperti doanya Nabi. Doaul walid li waladi kaduain Nabi li ummati. Doa orang tua buat anak sama seperti doanya Nabi buat umatnya. Nabi kalau sudah angkat tangan Pak doa buat umat nggak ada yang ditolak sama Allah Ta'ala. Maka doain anak-anak kita. Di antaranya kata Nabi apa? Doain anak kita, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami untuk anak-anak keturunan kami. Punya anak Bu, mau banyak mau sedikit juga sama ya Bu ya. Tapi yang kita minta anak-anak yang berkah. Kalau anak berkah Pak, udah pasti menjadi anak yang soleh dan soleha, manfaat dunia dan akhirat. Bu, supaya berkah bagaimana Ustadz? Itu kan? Ya, supaya kita hidup ini berkah, umur berkah, harta berkah, semua berkah. Dalam Quran Allah kasih tahu rumusnya. Rumus dapetin berkah. Apa itu kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Nih kunci dapetin berkah. Allah yang kasih tahu rumusnya. Pertama apa buat dapetin berkah? Walau anna ahlal qura amanu, seandai kata penduduk negeri amanu, mereka beriman kepada aku. Nah, nih syarat dapetin berkah Bu, pertama imannya, keyakinannya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya iman dulu Bu kepada Allah, baru nanti di depan baru dapat barakatim minas sama'i wal ard. Makanya Firaun kenapa enggak berkah hidupnya padahal dia punya segalanya? Karena satu, diajak beriman sama Nabi Musa dia enggak mau. Ya Bu ya. Bahkan karena dia merasa punya segalanya, bukan cuma ngaku raja, ya sama rakyatnya dia ngomong, wahai rakyatku semua, aku ini ingat ya, bukan cuma raja kalian, tapi ana rabbukumul a'la, kata Firaun, saya ini adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tuh Firaun, gara-gara nggak mau beriman sama Allah Ta'ala, maka semua yang dia punya dunianya nggak berkah, nggak ada kebaikan, bahkan menjadi sabab dia masuk ke dalam api neraka jahanam. Ya. Alhamdulillah syarat yang pertama kita sudah punya, ya Bu ya. Nih pertamanya jaga iman sekarang. Ramadan termasuk mesen sama kita tentang istiqomah dalam iman. Sebab ayat tentang puasa yang sering kita dengar tiap malam kalau ada kultum, selalu dibawakan ini ayat. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Allah mengawali panggilan tentang puasa dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah begitu ya Pak ya. Bu, ini bukan cuma panggilan doang.
Ini bukan hanya sekedar seruan dari Allah Ta'ala, bukan hanya itu, tapi ada pesan yang tersirat di dalamnya. Apa itu? Allah ngomong sama setiap salah seorang dari kita, setiap individu kita diajak bicara sama Allah Ta'ala, wahai hambaku, jaga ya iman kalian, istiqomah ya dalam keyakinan kepada aku dari hidup sampai meninggal, dari dunia sampai akhirat. Itu pesan yang mau disampaikan sama Ramadan, tentang pesannya Allah Ta'ala kepada kita. Disuruh istiqomah dalam iman. Tuh makanya Ramadan didik kita tentang berkah. Pertama, berkah dapat diraih dengan keimanan, sebab panggilan puasa diawali dengan panggilan iman. Yang kedua, buat dapatin berkah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, dan mereka bertakwa. Apa sih takwa? Takwa itu kalau bahasa singkatnya ya, yang sering kita dengar makna takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya Bu ya, ibu ibadah, kita puasa, kita sholat, melakukan hal-hal yang baik, itu adalah nilai-nilai takwa yang kita jalanin. Dan alhamdulillah pun kita sudah punya yang kedua, menjaga istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci dapetin berkah Bu. Jadi kalau kita mau tahu Pak, sadar atau enggak sadar, sebenarnya dalam diri kita sudah punya dua kunci mendapatkan berkah, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa orang beriman hidupnya enggak lama di alam dunia, tapi dikasih nikmat yang luar biasa di akhirat besok, masuk surga selama-lamanya, dapat nikmat, selamat, bahagia di akhirat yang luar biasa karena hidupnya berkah di alam dunia. Ya, dia punya harta bukan cuma banyak, tapi hartanya dipakai buat ibadah. Dia punya umur, dia punya sehat, dipakai buat ibadah. Dia punya pangkat jabatan, digunakan buat kebaikan, nolong orang, bantu orang, dipakai buat ibadah. Maka hidupnya semua penuh dengan keberkahan. Sekarang tugas kita, setelah kita tahu berkah dapetinnya seperti itu, jaga nih yang dua ini, jaga iman, jaga ibadah. Ya Bu ya, ini Ramadan kesempatan, tinggal 1 atau 2 hari lagi, ya. Maka mari kita terus semangat. Ya, seandainya sekalipun misalnya nih Lailatul Qadar udah turun, tapi tetap kebaikan Allah persiapkan buat kita semua yang istiqomah ibadah kepada Allah, khususnya selama bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah punya aman wa taqau, Allah janji la fatahna alaihim barakat, akan kami bukakan, akan kami turunkan. Apa itu? Pakai bentuk jamak Allah Bu, barokat, artinya keberkahan yang banyak, minas sama'i wal ard, dari langit ataupun dari bumi. Ini kalau kita mau tahu mah ya, sebenarnya kita tiap hari udah hidup udah penuh keberkahan Bu. Pertama karena kita punya iman kepada Allah, kedua karena terus istiqomah ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya kita tiap hari sudah dikasih berkah sama Allah. Cuma memang berkah itu sesuatu yang abstrak, ya, enggak kelihatan secara zahir, tapi sesungguhnya dalam hidup itu kita sudah dapeti. Dengan kita dikasih sehat, kita pakai ibadah, kita dikasih harta digunakan buat ibadah, dikasih umur dipakai buat ibadah, itu menandakan orang itu hidupnya berkah. Alhamdulillah. Jadi besok Bu, kalau doa minta apapun ya, jangan lupa minta juga keberkahan. Ini termasuk kita hari ini nih, di pagi hari kumpul begini, kalau kita mau tahu, Nabi Bu tiap pagi doain umatnya. Setiap datang waktu pagi, Nabi angkat tangan, doa sama Allah. Apa yang Nabi minta? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Makanya kalau mengawali hari berkah, bangunnya kapan? Bangunnya sebelum subuh atau minimal sholat subuh pada waktunya. Jadi ukuran orang dapat berkah Bu katanya, kalau sholat subuhnya masih di dalam waktu,
Itu berarti tanda orang pagi hari itu atau hari itu hidupnya berkah. Tapi kalau bangunnya udah jam 8 pagi, lah sholat subuh udah kemana tahu itu mah. Ya, itu berarti orang hari itu sekalipun dia dapat duit banyak, ya, dapat harta yang berlimpah, tapi nggak dapat berkah. Kenapa? Sebab lolos dari doanya Nabi. Karena Nabi setiap pagi doa buat umatnya, ya Allah berkahi umatku di pagi hari mereka. Dan pagi hari itu menurut Nabi, kalau orang sholat subuhnya masih di dalam waktu. Nih jam 5:30 lewat, masih ada subuh apa udah habis Pak? Sekarang jam 6 kurang seperempat, masih? Itu kata orang Pondok Jaya kali masih juga. Ya masih ada waktu lah ya. Jadi kalau orang sholat subuhnya masih di dalam waktu, berarti dia masih orang yang dapat doanya Nabi. Tuh Nabi doain kita tiap pagi Pak. Makanya kenapa kita disuruh bangun sama Ramadan bukan cuma pagi, jam 2 malam ya Pak ya. Jam 3 malam kita disuruh bangun. Bukan cuma makan sahur Bu ya. Makan sahur aja Pak. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah, kata Nabi. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkah. Makannya aja ada berkah tuh di Ramadan. Lah apalagi tahajudnya. Ya Bu ya. Makanya kalau bangun sahur jangan cuma masak, madang, tidur lagi. Ya Bu ya. Sempetin kalau Ibu ada waktu habis masak, udah nyiapin makan sahur, ada waktu nih, ya ambil wudhu, sholat sekalipun 2 rakaat. Ya Pak ya. Untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena kata Nabi makan sahur kalian. Sebab makan sahur itu ada berkahnya. Itu makannya ada berkah. Makanya sekalipun kita udah pada tua nih Bu, kita ngomong begini, gue mah gak pakai sahur juga kuat puasa. Emang si bocah pakai madang dulu biar kuat puasanya. Gue mah gak mau sahur, biarin. Jangan makan sahur. Sekalipun hanya minum 1 teguk air. Kenapa? Bukan masalah makannya doang, tapi dapetin apa? Dapatin berkah di dalamnya. Tuh. Bahkan Nabi ngajarin kita sampai mau makan aja kan ada doanya Bu. Doa mau makan apa doanya Bu? Allahumma lakasum tuh. Itu mah udah buka ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Tuh mau makan doanya diawalin pakai barik lana. Ya Allah berkahi kami terhadap apa yang Kau berikan rezeki kepada kami. Mau makan mintanya berkah, bukan kenyang. Ya Allah, mudah-mudahan kenyang saya makan. Kagak, ya. Agama enggak ngajarin minta, ya. Ketika kita makan minta kenyang enggak, tapi mintanya apa Pak? Mintanya berkah. Makan mau apa? Yang penting halalan thayyibah, ya Bu ya. Kalau ada berkah di dalamnya, itu tenaga yang masuk ke dalam diri kita dari hasil makanan menjadi tenaga yang mudah digunakan untuk ibadah. Itu makan yang berkah namanya. Jadi sebenarnya kalau kita mau tahu agama termasuk Nabi ngajarin kita hidup ini harus cari berkah dalam hal apapun. Kalau makan ada disuruh nyari berkah, ya apalagi perkara yang lebih besar lagi ya, apalagi perkara yang lainnya. Maka oleh karena itu, mari Ramadan lagi didik kita hari ini. Sebulan Ramadan ada di tengah-tengah kita, besok pamitan ya Bu ya. Kata Ramadan, saya besok juga pamit, saya nggak lama kok bersama kalian, cuma sebulan. Besok saya mau pergi ya, nanti kita ketemu lagi tahun depan. Ya Bu ya, Ramadan pergi, biarin, emang udah waktunya pergi dia, mau diapain? Ya, yang menjadi pertanyaan ketika Ramadan besok datang lagi, Ramadan tiba lagi ke tengah-tengah kita, kitanya masih ada apa kagak? Nah Bu, kira-kira masih pengen gak ketemu lagi sama Ramadan? Mudah-mudahan panjang umur semua ya Bu ya. Sehat walafiat, bisa ketemu lagi sama bulan suci Ramadan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Ya Pak ya. Ramadan besok pamitan Bu. Kata Ramadan saya udah ngasih semua ya. Kebaikan saya udah kasih, pahala saya udah kasih, bonus saya udah kasih bonus, malam Lailatul Qadar saya udah kasih. Ya, semua sudah kasih. Pendidikan saya biar istiqomah ya ibadah. Saya udah begini besok, ibadah terus jalan. Sekarang nih Nurul Iman penuh sholat subuh. Kapan? Waktu Ramadan. Masya Allah Ustaz, sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Kapan? Ramadan. Itu mah nggak hebat, biasa. Yang hebat itu Bu,
Yang hebat itu kalau besok bulan Syawal sembahyang subuhnya masih kayak gini. Itu baru apa? Kira-kira besok berapa saf nih? Apalagi habis malam takbiran, 2 hari habis lebaran. Ya, itu palingan muazin merebut sama imam bertiga. Jadi PR kita apa sekarang? Bukan di Ramadan, ya. Tugas kita bukan di Ramadan saja. Ramadan bulan pendidikan, bulan latihan. Ini kita begitu Ramadan selesai, tugas kita 11 bulan setelah Ramadan. Tanya diri kita, mau istiqomah enggak masih? Tadarusnya, baca Qur'annya, qiyamul lailnya, sholat berjamaahnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Itu PR kita di 11 bulan setelah Ramadan selesai. Makanya kata ulama, kamu jangan jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah. Loh apa bedanya? Kalau jadi hamba Ramadan, rajin ibadah di Ramadan doang. Habis Ramadan ya hilang lagi. Itu kemarin mah ya selama sebulan di masjid mulu nongkrongnya. Lah Ramadan udah selesai ya hilang dari masjid. Jangan begitu ya Bu ya. Kita tetap istiqomah. Ini besok setelah Ramadan selesai akan dimulai lagi. Ada pengajian di masjid kita Bu ya. Ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Hadirkan hati dan niat kita yang kuat untuk tetap istiqomah ibadah sekalipun Ramadan sudah selesai. Kenapa? Sebab berkah dan istiqomah ini merupakan pendidikan yang sedang ditempa Ramadan kepada kita, yang supaya kita dapati di bulan ini sebagai modal dan bekal kita untuk menuju 11 bulan setelah Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah terus berikan kita semua panjang umur dalam sehat walafiat, diberikan istiqomah ibadah, ya Bu ya, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga betul-betul sekalipun Ramadan sudah berakhir besok, ya kita terus istiqomah dalam ibadah kepada Allah, istiqomah dalam taat, istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan di penghujung usia kita, di akhir kehidupan kita, kita mendapatkan husnul khotimah, ya, mendapatkan selamat bahagia sampai puncaknya kelak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin kajian kita pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan ini menjadi PR buat kita, menjadi tugas buat kita. Iya ya, saya sembahyang subuh jamaah bukan Ramadan doang. Pokoknya besok ya Allah saya niat, ya Allah ini Ramadan udah mau habis. Doa begitu Bu, di akhir-akhir penghujung Ramadan banyakin doa minta sama Allah. Ya, sebab buat mendapatkan istiqomah, buat dapetin berkah, harus banyak minta sama Allah Ta'ala ya. Ya Allah saya pengen panjang umur biar ketemu lagi sama Ramadan. Saya pengen sehat ya Allah supaya istiqomah terus, saya mau ngaji habis lebaran, saya mau terus ikut sholat berjamaah, saya mau tetap taat ibadah kepada Engkau. Minta ya Bu ya, supaya kita semua diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum doa mari sama-sama kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah yang kita baca di akhir daripada bulan Ramadan ini, Allah berikan semua hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat ya, Allah limpahkan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dan terindah buat kita semua, sehingga menjadi bekal kita untuk ibadah di 11 bulan setelah Ramadan. Al-Fatihah bihadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Langsung doa, Saudara Dek. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita munajat dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatin ashabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar
سيدنا محمد المختار والي الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واقض حوائجنا وبلغ مقاصدنا وحصل مرادنا الدينية والدنيوية والأخروية الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية بجاه خير البرية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita. Tentunya segala yang disampaikan insyaallah bermanfaat buat hidup kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Sekali lagi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah. Mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur, dan dengan berakhirnya kajian tadi insyaallah pengajian kita dan segala kegiatan di masjid kita sementara libur atau tawakuf sementara, insyaallah kita bertemu kembali nanti ba'da lebaran. Oleh karenanya hadirin jamaah, kami segenap pengurus Masjidul Iman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita semua sehat panjang umur. Insyaallah nanti pada lebaran kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa dengan kegiatan dan kajian-kajian kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.